Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebagai tim penilai, perkenalkan nama saya Al-Mizan. Saya bertugas di SDN Kemire, Kabupaten Tinsar. Nomor NIM saya 2502201060. Kemudian nomor akun siaga saya 110845000912. Hari ini saya akan melakukan UKIN dengan praktek baik untuk kelas 4 SD. Judul materi hari ini adalah hijrah. Hijrah ini saya bagi menjadi 4 pertemuan. Untuk kali ini setelah pembahasan sebab-sebab hijrah kemarin, hari ini masuk ke kisah hijrahnya sendiri. Nanti di akhir bab hikmah ataupun faedah daripada perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi, Ibu Bapak, sekian saja. Insyaallah sekarang saya akan mulai mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kegangguan lidahku. Semoga mereka mengerti perkataanku. Amin. Terima kasih. Datang. Siapa lagi? Dan ya. Baik, karena mereka izin, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ada sebuah game untuk kita cairkan suasana. Saya burung. Kalau begitu saya terbang. Siapa yang bisa tunjuk, Pak? Paham? Yang penting ada jawaban. Siap? Siap. Contoh kita mulai ya. Kita jangan dia. Kalau saya bilang laut, berarti kalau gitu saya soalnya begini. Kalau saya apa? Kalau begitu saya jadi ini ya. Ini seperti ini. Oke, baik. Kita mulai dari siapa berani? Angkat tangan. Oke, Bata. Oke. Main, Bata. Bata. Saya jadi laut. Kalau begitu saya jadi. Bagus. Tepuk tangan untuk Bata. Oke, mantap. Kemudian Jasi. Saya jadi rumah. Tembok. Bagus. Tepuk tangan Jasi. Mantap. Sirka. Dengar ini simpan. Oke, Sirka. Saya jadi sepatu. Sekian, bagus. Tepuk tangan untuk Sirka. Itu dia orang. Nah, saya ada nih. Oke, dah. Kita lanjut ya. Oke. Anak-anak semuanya, minggu lalu Bapak sudah menerangkan sebab-sebab Nabi hijrah. Ya kan? Kita tahu arti hijrah. Bin. Nah.
Kemarin ada 4 Bapak sebutkan sebab-sebab hijrah. Oke, siapa tahu? Angkat tangan, sebab-sebab Nabi hijrah. Siapa tahu sebab-sebab Nabi hijrah yang minggu lalu? Oke, silakan. Tekanan kafir Quraisy. Mereka mau mengancam Nabi. Setelah siapa meninggal? Siapa meninggal kemarin? Paman Nabi dengan istri Nabi. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Siapa lagi itu? Silakan. Bagus. Tepuk tangan untuk dia tuh. Semuanya karena Nabi diancam jiwanya, kemudian Islam mau dihancurkan. Nabi ingin menyelamatkan ini ya, Islam selamat, jiwa Nabi selamat, maka Nabi hijrah. Oke, sebab yang ketiga. Siapa tahu? Siapa tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan Bina. Perintah Allah, ya betul. Karena sudah turun ayat Al-Quran, perintah Nabi untuk hijrah. Yang terakhir, siapa tahu? Oke, silakan sedekah. Oke, bagus. Perjanjian Aqabah itu adalah orang-orang dari Madinah. Saya tulis Bapak dulu ya. Orang-orang Madinah siap menerima Nabi. Nah, Nabi sudah diancam akan dibunuh. Orang-orang Madinah sayang sama Nabi. Kemudian dibuatlah perjanjian, namanya perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah. Kalian tahu perjanjian kan? Kalian pernah berjanji nggak? Pernah berjanji nggak? Janjinya contohnya hari Sabtu ini. Besok libur nggak? Janji begini. Tapi besok kita pergi mancing. Setuju. Itu janji. Jam berapa? Jam 9. Siapa yang jadi cacing? Jangan antara orang Madinah dengan Nabi Muhammad. Nah, oke. Itu pelajaran yang minggu lalu. Oke, dah. Sekarang pembelajaran kita hari ini yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih Bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darunadwa itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini, kepunlah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos.
dan tersembunyi. Namun Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yasrib. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yasrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah Nabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif. Sudah mencatat beberapa catatan penting dari cerita yang kita lihat barusan. Oke, perhatikan dulu. Sebelum kalian bertanya kepada Bapak, oke, Bapak akan buat ringkasan cerita tadi. Bagaimana perjalanannya? Oke. Bapak ulang sekali lagi cerita tadi. Kita ingin turun lagi di mana? Di Mekah. Siapa yang punya ide jahat tadi? Siapa nama bosnya? Abu Jahal. Ya, tepuk tangan PSB luar biasa. Oke, nah. Abu Jahal. Ada sebuah riwayat menyebutkan yang memberikan ide itu adalah iblis dalam bentuk manusia. Saya sini. Ada satu lagi tokoh di sini namanya iblis dalam bentuk manusia. Dia mengatakan kepada Abu Jahal, kumpulkan para pemuda, kemudian bunuh Muhammad ramai-ramai. Supaya apa? Supaya keluarga Muhammad tidak bisa menuntut dendam, balas kembali. Dah. Kemudian siapa yang ditugaskan untuk tidur di kasur Nabi? Ali. Ya, bagus. Kemudian bisa juga, luar biasa. Betul memuaskan. Ali ya, sudah. Ini sudah. Ali. Oke. Kemudian pas malamnya, sebelum malam gelap, Nabi langsung berangkat dari Mekah menuju Madinah. Taruhlah Madinah di sini. Madinah namanya dulu apa? Siapa nama Madinah dulu sebelum namanya Madinah? Siapa tahu? Yasrib. Tepuk tangan bisa benar luar biasa. Nah. Oke, dulunya namanya Yasrib. Perhatikan baik. Nabi Muhammad SAW bukan langsung kemari, tidak. Tetapi yang tertinggal dalam cerita tadi, Nabinya mutar ke arah barat, baru kembali. Jalan ke Madinah bukan satu, tapi Nabi mutar. Kenapa Nabi mutar? Karena yang ngejarnya itu, ini yang ngejar ramai sekali. Ramai ini yang kejar nih. Kalau langsung pasti dapat. Jadi Nabi dengan Abu Bakar jalannya mutar, berhenti di Gua Tur. Ketika di Gua Tur, Nabi perlu makan nggak? Perlu makan nggak Nabi? Betul. Siapa yang ngantar makanan Nabi? Siapa? Salah. Yang lagi? Siapa namanya? Putra. Putra, bukan putri. No. Bukan. Ayo. Abu Bakar. Ya, ini dia. Ada. Oke. Siapa lagi yang putri, yang perempuan? Yang ngantar makan Nabi, Bukan.
binti Bekah. Iya. Ini yang ngantar-ngantar makanan. Sebelah sini. Yang ngantar-ngantar makanan siapa namanya? Asma dengan Abdul Allah. Oke. Kemudian yang menyamarkan langkah-langkah yang menutupi langkah-langkah orang anak Abu Bakar ini siapa namanya? Amir. Pembantu Nabi. Dia mengembala kambing. Mengembala kambing bahasa Acehnya apa? Wah, ayo. Mengembala kambing. Rabi kambing. Oke. Jadi Amir ini tugas dia dalam menjaga Abu Bakar dengan Nabi. Dia di sini mengembala kambing supaya tidak dilihat sama orang-orang ini. Kemudian Nabi lanjutkan perjalanan dari sini menuju ke Madinah. Jumpalah sama seorang laki-laki yang ngejar Nabi di belakang tadi. Siapa namanya? Surakah. Ya betul ada. Luar biasa. Ada di Surakah. Ini. Kemudian dia berapa kali jatuh tadi? 3 kali kudanya jatuh tertanting. Ketika istri Rasulullah SAW datang, sama Surakah. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Enggak lagi. Jadi kalau memang nggak bunuh, gini aja ya Rasulullah. Saya akan membunuh kamu lagi. Tapi dengan sebuah syarat, apa yang akan engkau berikan? Supaya dia duduk mulut, dia minta sama Nabi sebuah perjanjian. Kata Rasulullah SAW, nanti satu saat kamu akan memakai baju raja. Baju raja. Raja mana? Raja Kisra. Raja Kisra. Ini raja besar ya, bukan raja kecil ini. Raja besar. Kayak ini seperti kalian tahu nama Trump. Donald Trump. Tahu? Siapa? Presiden. Oh, kaya enggak? Kaya sekali. Seperti Trump hari ini. Donald Trump. Kaya gitu. Kata Rasulullah, tadi apa saya bilang kepada Surakah? Nanti satu saat kamu akan memakaikan pakaian rupanya ketika Nabi masih hidup tidak berhasil diwujudkan. Tetapi ketika pemerintahan Umar bin Khattab, Israel ini kalah perang dengan kaum muslimin dan orang Islam. Diambil bajunya sama Umar, dikasih ke Surakah. Ambil. Janji Nabi dulu, kamu akan pakaikan baju Isra. Kalian suka nggak kalau pakai baju di sini ada permata, di sini ada tanda-tanda emas macam-macam? Suka nggak? Dalam dalam sini keluar uang jutaan rupiah. Dari sini puluhan juta. Suka nggak? Suka. Kalau nggak suka, kurang sehat. Sama suka nggak? Dari sini keluar uang merah-merah, dari sini keluar uang merah-merah juga. Nggak ada uang 1.000. Suka nggak Nabi? Nah, inilah yang dirasakan Surakah ketika Nabi sudah meninggal Surakah ini. Oke. Kemudian Nabi buat masjid pertama di mana? Di mana? Sudah ada tuh? Iya. Di selatan kota Madinah. Nama masjidnya apa? Masjid Quba. Oke. Selatan Madinah di sini buat masjid Quba dulu. Baru Nabi menuju ke kota Madinahnya. Yang menyambut Nabi di Madinah apa istilahnya kaum? Kaum Ansar, ya betul. Kaum Ansar yang terdiri dari orang-orang suku Aus dan Khadraj. Ini dua-dua ini sebelum Nabi datang ke situ 120 tahun berperang terus mereka berperang.
Salah satu penyebabnya tuh kenapa mereka perang? Gara-gara geng ini. Gara-gara geng. Nah, balik lagi kemari. Yang dinamakan dengan Fathuka. Itu sudah nggak ada lagi itu. Orang-orang ini, orang-orang Quraisy, orang-orang Abu tidak mati kan? Abu Jahal, siapa lagi? Abu Sufyan. Akhirnya mereka beragama Islam. Kalau ini mendapat duluan. Nah, itulah kisah hijrahnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Barangkali. Ya, Ming. Buka ya, pulang. Pertanyaan, silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Mengapa laba-laba dan burung membuat sarang di gunung? Oke, ada yang bisa jawab? Nah, kenapa laba-laba dengan burung tadi mau buat sarang di sini? Ternyata kata para ulama, karena itu adalah perintah Allah supaya Nabi Muhammad selamat. Oke, bagus luar biasa. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya? Tidak. Siap-siap temukan tulis barangkali kalian ada yang punya pertanyaan. Sudah selesai? Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Semuanya Surakah pergi setelah mendapatkan janji lagi. Oke, bagus, pertanyaan bagus. Surakah tadi, Bapak bilang dia tergelincir 3 kali. Dia udah tergelincir kan? Oh, ada pun kata Acehnya apa? Balik. Dah, kita berikan coba. Ini cerita menarik ini tentang Surakah. Rupanya Surakah itu pemegangan dia. Dia buat janji dia Nabi. Kalau ada janji yang bagus dari Nabi, dia akan keep silent untuk mulut. Rupanya betul-betul dia tutup mulut. Dia balik ke kaum dia. Dia bilang, tuh, nggak ada Muhammad, nggak usah tadi lagi. Dia tutup bijak dari Muhammad. Jadi ada sini ini ke Madinah ditutup sama dia. Surakah ini ahli dia loh kan, ahli berburu. Dia bisa mencium tapak kaki, dicium ini sama dia. Tahu dia berapa lama binatang lewat di sini. Hebat tidak? Telinganya bisa taruh di tanah, dia bisa menebak arah kemana orang pergi. Di sana, ke sana, tahu dia. Hebat tidak? Luar biasa kan? Itu Surakah. Karena dia orang hebat, begitu dia balik ke kaumnya, dia berhasil menutup jalan untuk orang-orang mengejar Nabi. Luar biasa, bagus. Berarti dia kembali ke kaumnya dengan mengatakan bahwa tidak ada lagi Muhammad di jalan ini. Oke, bagus. Oke, kalau kita baik, coba tulis semuanya. Bapak sampaikan tadi, Nabi dari Mekah bukan langsung ke Madinah. Tengok Nabi berputar dulu, baru ke sini, ke Madinah. Jaraknya dari Mekah ke Madinah, mereka jarak dari Mekah ke Madinah 449 km. Jauh benar. Perhatikan baik. Nah, lihat ke depan semuanya. Mereka. Ini kalian tahu. Di sini negara Arab Saudi. Di sini ada Yaman. Ini merah. Ada namanya Egypt, Mesir. Mesir. Di mana letak negara Israel? Apa aneh? Ada tahu? Israel di sini. Kan? Oke. Lagu yang dinyanyikan sama penduduk Madinah ketika Nabi sudah sampai ke Madinah. Nah, ini dia. Ya.
Coba bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Kalian bisa berlima, tapi bedanya berada di depan. Kemudian, ini berapa nah? Dua. Alurnya sedikit seperti ya. Yang pertama rapat. Rapat dulu satu contohnya satu. Rapat di mana tadi? Di Darunat. Darun Nadwa. Rapat pertama satu. Siapa pemimpinnya? Abu Jahal. Ya, itu dia. Nomor dua pimpinan Abu Jahal. Terus sampai di Madinah. Kemudian ada yang melihara kambing nih, yang mengembala kambing. Kemudian dikejar sama Suraka, banyak sama Suraka semuanya. Nah, sama Suraka. Sama Suraka. Baru Nabi sampai di Madinah, di luar desa. Kemudian perlikan untuk kelompok Madinah, kelompok dunia dan semuanya. Nah, iya bagaimana? Sudah Suraka. Nanti kalian saya luar biasa. Nih yang terakhir kelompok Mekah. Kelompok Mekah perhatikan yang baik. Nah, kelompok Mekah lebih simpel ya. Ada gambar budak nggak ya? Oh budak ini budak. Nah, dia lebih kecil. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang perhatikan yang baik. Sekarang sudah penutup. Kita sudah mau akhir. Kita ambil kesimpulan dulu. Semuanya, kesimpulan sama-sama. Siapa ini? Stop ini. Oke, perhatikan semuanya. Sekarang kita sudah di penutup. Kita ambil kesimpulan dari cerita hijrah Nabi tadi. Oke, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Ya, Allah selalu menjaga Nabi. Oke, kelompoknya silakan. Ya, agama yang dibawa sama Nabi akan selalu jaga. Ya. Nah, yang ini ada kesimpulannya apa? Oh, Nabi sangat melelahkan, luar biasa. Lelahkan Nabi tadi. Nah, Allah bantu orang tadi. Oke, sekarang semua anak-anak bapak semuanya, bapak kasih tugas kerjakan di rumah. Oke. Di buku PR ya. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi anak-anak bapak hari ini sudah selesai pelajaran PAB. Kesimpulan yang ambil juga sudah bapak berikan. Kita baca Alhamdulillah. Selesai sudah pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jajah.